Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Natania dengan NIM 2311221021 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari tugas mata kuliah Pancasila kelas 20. Dan materi yang akan saya bahas yaitu tentang penerapan Pancasila pada generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, generasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan bangsa Indonesia. Namun, potensi tersebut harus perlu lagi digali dan dikembangkan dengan baik. Dan salah satu caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut dapat menjadi dasar bagi generasi milenial untuk mengembangkan potensinya. Dan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat membantu generasi milenial untuk menjadi, yaitu yang pertama, individu yang memiliki jiwa kolaborasi dan mempunyai jiwa untuk saling membantu. Dengan jiwa kolaborasi ini, generasi milenial akan mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan dengan adanya jiwa saling membantu juga, generasi milenial akan mampu membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Yang kedua yaitu individu yang memiliki kesadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban. Dengan kesadaran tersebut, generasi milenial akan mampu berkontribusi positif untuk masyarakat. Dan yang ketiga yaitu individu yang bersatu dan saling bertoleransi. Dan dengan adanya persatuan, generasi milenial akan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan juga damai. Dengan menggali potensi generasi milenial, dengan nilai-nilai Pancasila tadi, bangsa Indonesia akan memiliki generasi penerus yang tangguh dan juga bermartabat. Dan generasi milenial akan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi pendidikan itu memegang peran penting dalam upaya membangun negara. Dan fungsi pendidikan tidak hanya terbatas pada pembentukan karakter dan juga identitas generasi penerus, tetapi ia juga memiliki dampak yang sangat penting dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada pemuda Indonesia, khususnya yaitu untuk generasi milenial. Lalu Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila juga menjadi pedoman bagi seluruh warga negara, sehingga untuk memahami dan menghayati Pancasila itu menjadi esensial, terutama bagi generasi milenial. Sekolah menjadi media efektif dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila kepada para pemuda. Dan pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran yang sangat wajib di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga di perguruan tinggi. Dengan adanya pembelajaran ini, generasi muda itu dapat memahami nilai-nilai Pancasila, sejarahnya, serta penerapannya juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Penerapan nilai-nilai Pancasila pun di dalam kehidupan bangsa ini memegang peran penting dalam menjaga keutuhan dan juga kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap Pancasila menjadi sangat penting bagi generasi muda, terutama generasi milenial. Dan peran pendidikan dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada mereka juga menjadi sangat penting. Sehingga generasi muda pun dapat tumbuh sebagai individu yang memiliki karakter Pancasilais dan berkontribusi aktif di dalam pembangunan negara. Pancasila dapat menjadi pondasi moral bagi generasi milenial untuk menghadapi sebuah tantangan. Pancasila juga dapat menjadi pedoman bagi generasi milenial untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang luhur. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila pun harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk oleh generasi milenial. Namun, pemahaman generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila masih sangat
masih sangat rendah, terutama di era globalisasi. Karena globalisasi tersebut membawa masuk budaya luar yang dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Dan generasi milenial yang lebih mudah terpengaruh budaya luar pun semakin meninggalkan budaya-budaya luhur bangsa Indonesia. Dan hal ini dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, serta dapat juga membuat mereka meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan upaya ini pun dapat dilakukan juga melalui pendidikan formal, informal, serta non-formal. Lalu bagaimana dengan strategi untuk memperkuat jalinan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Pemahaman generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila pun masih sangat rendah, dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain yang pertama, generasi milenial lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar. Lalu, generasi milenial lebih mementingkan kehidupan individu daripada kehidupan sosial. Dan yang terakhir, bisa disebabkan oleh pendidikan Pancasila di sekolah yang masih belum optimal. Pendidikan karakter merupakan landasan utama dalam upaya memperkuat jalinan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Institusi pendidikan perlu menyusun kurikulum yang mencakup pembelajaran yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam mata pelajaran tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan saja, namun juga mengembangkan kesadaran dan juga pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu pendidikan karakter juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni budaya, olahraga. Dan kegiatan-kegiatan ini pun dapat menjadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui strategi ini, diharapkan juga untuk generasi milenial dapat merasakan dan mengalami nilai-nilai Pancasila tersebut secara nyata, sehingga terbentuk keterkaitan yang kuat dan berkelanjutan antara mereka dengan nilai-nilai moral yang diusung oleh Pancasila. Lalu, apa upaya penerapan Pancasila pada generasi milenial? Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah pendidikan. Sistem pendidikan perlu memperkuat pembelajaran nilai-nilai Pancasila sepanjang kurikulum, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Dan hal ini bertujuan untuk membekali generasi milenial dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu strategi kedua yang bisa dilakukan adalah kesadaran publik. Perlu dilakukan penyuluhan yang intensif untuk membentuk kesadaran generasi milenial tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan berbangsa. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran generasi milenial bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang penting untuk dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Dan strategi ketiga yaitu pembinaan karakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga dapat diperkuat melalui pembinaan karakter di lingkungan keluarga, di mana orang tua juga berperan sebagai agen pembentuk moral bagi anak-anak mereka. Dan hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam kehidupan generasi milenial. Dan strategi keempat yaitu kegiatan partisipatif. Aktivitas partisipatif seperti forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan juga gotong royong juga dapat memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan secara nyata. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan keempat strategi tersebut, upaya penerapan Pancasila pada generasi milenial dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembentukan individu yang tidak hanya berkualitas,
tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Saya juga mengambil salah satu contoh video dari YouTube tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan oleh generasi milenial. Berikut videonya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lakukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Kesimpulannya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial merupakan hal yang penting. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral dan etika bagi generasi milenial dalam menghadapi era transformasi global dan juga teknologi. Penerapan Pancasila pada generasi milenial dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan juga non-formal. Dan pendidikan formal dapat dilakukan di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Sedangkan di pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kursus, pelatihan, dan juga penyuluhan. Selain pendidikan, peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam penerapan Pancasila pada generasi milenial. Keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk karakter anak. Dengan keterlibatannya orang tua, generasi milenial dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Masyarakat juga dapat berperan dalam penerapan Pancasila melalui kegiatan-kegiatan partisipatif tadi seperti forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan proyek gotong royong. Lalu juga penerapan Pancasila pada generasi milenial merupakan tanggung jawab bersama, yaitu dimulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Dan upaya ini sangat penting untuk menciptakan individu yang berkualitas, beretika, dan memiliki kesadaran akan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi penerapan Pancasila pada generasi milenial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.